Halo teman-teman. Selamat malam. Senang bisa jumpa di video ini sama kalian ya. Hari ini aku mau kalian tahu sebuah cerita dari sebuah buku yang aku baca, ciptaan dari Bang Johan Edward Tampu-Bolon dengan judul Cermin Kehidupan. Memetik apa deh? Ini bukunya, Tara. Memetik pelajaran di setiap perjalanan. Jadi aku sudah baca ini sampai selesai dan yang mengejutkannya itu adalah aku masih mengulang lagi untuk yang kedua kali. Kenapa? Karena isi bukunya benar-benar hebat, mantap, ya. Dia pakai bahasa yang ringan, kita nggak sulit untuk berpikir dan aku yakin semuanya benar-benar terjadi gitu dalam ini bukunya. Kemudian buku ini nggak terlalu tebal, 169 halaman. Lalu daftar isi bersama, kata pengantar dan lain-lain itu aja 16 halaman. Ya. Nah, ini editornya Mas Ahmad Nurholis, Franky Tampu-Bolon, dan penerbitnya itu adalah X Media Komputindo ya. Saya mau minta izin nih, monggo sih. Saya mau minta izin, mohon untuk diberi kesempatan membagikan sebuah kisah dalam buku ini tentang Selin ya, tentang Selin di bagian yang ke-22. Judulnya itu adalah Kamu Tidak Berubah ya, si Selinnya. Jadi sebelumnya aku akan bilang kenapa aku membagikan cerita itu, karena ada satu waktu yang simultan atau bersamaan cerita itu mengenah ke keadaanku gitu ya. Saat itu aku lagi nggak dapat kerja, lagi cari kerja gitu ya, susah. Tiba-tiba ini ada bukunya Bang Yudi, ya lupa nih Bang Yudi, ini buku Bang Yudi, terima kasih udah diizinkan untuk minjam, terletak di atas meja gitu ya. Oh iya, Bang Yudi ini adalah seorang dosen di Universitas Titit di Medan. Dia juga pernah bilang sama aku, kalau aku nggak suka baca buku, tapi setidaknya kau harus menghargai penulisnya dengan membeli buku mereka. Itu bagus sih, kata-kata Bang Yudi. Ya, akhirnya aku lah yang baca. Gitu. Nah, kemudian aku bukan juga seorang pengulik buku ya teman-teman. Itu dulu. Aku juga lagi belajar untuk mencintai dan membaca buku hari-hari terakhir ini. Gitu. Nah, tanpa harus bertubi-tubi lagi ya, serangan-serangan kalimat yang membuat kalian tidak straight to the point, ini dia tentang Selin. Jadi si Selin ini teman-teman ditemuin oleh Bang Edward itu di usia yang ke-12 tahunnya, masih duduk di atas kursi roda. Sudah 11 tahun di atas kursi roda, bisa dikatakan seumur hidupnya toh ya. Jadi di satu waktu sedang duduk di atas kursi roda, si Selinnya menanyakan ke Bang Edward, kenapa sih Tuhan ciptakan aku seperti ini gitu. Siapapun ya yang mengalami itu wajar-wajar saja menanyakan itu, dan bagi pendengarnya pastilah berempati ya. Karena itu nggak ada yang mau kan gitu. Dia memandangin keluar, lihat teman seusianya lagi main-main asik yang kemarin lari-lari gitu kan, pasti muncul sebuah rasa kecemburuan, marah, ya kutukan gitu. Tapi
kita yang mendengarkan kalimat itu kan nggak boleh tiba-tiba kamu nggak boleh begitu gitu ya. Itu bukan dari solusi. Bang Edward pandainya luar biasa di sana. Dia coba untuk menyelamin dirinya si Selin, ya Bang Edward di sana, kemudian coba untuk menjadi Selin, lalu menyampaikan sebuah kalimat. Ya ini yang paling penting di sini teman-teman. Begini kalimat. Kamu jangan sedih ya, Selin. Sebab kamu bisa berdoa dan sampaikan pada Tuhan. Tuhan, Engkau boleh mengambil kedua kaki Selin, tetapi Engkau harus janji untuk setiap hari duduk bersama-sama Selin di kursi roda ini. Duduk temani Selin, pangku Selin, lalu nopangin Selin, terus jaga Selin. Jangan pernah sekalipun tinggalkan Selin. Saran Bang Edward ke Selin menyampaikan permohonan ke Tuhan. Ya. Kemudian masih dilanjutkan oleh Bang Edward lagi di bukunya. Sekalipun yang paling buruk dapat terjadi pada kita, tetapi sebuah pribadi paling baik ada bersama-sama kita. Pribadi itu adalah Tuhan. Dia tidak pernah jauh. Kamu boleh berseru padanya, kata Bang Edward ke Selin. Bahkan andai itu datang dari Tuhan, seperti Tuhan mengambil orang yang sangat kita cintai. Andai dia mengambil ayah kita, katakan pada Tuhan, silahkan ambil ayah. Asal Tuhan harus ganti hidup ayah di tengah-tengahnya kita, yang menopang kebutuhan hidup dan juga sebagai tulang punggung. Masih dilanjutkan oleh Bang Edward lagi kepada Selin untuk disampaikan ke Tuhan. Tuhan juga boleh mengambil ibu dari sisinya kita, tetapi Tuhan harus janji hadir setiap saat sebagai pengganti ibu. Tuhan harus memberikan kehangatan dan cinta seorang ibu. Tuhan harus mengisi hari-hari kita. Jika Tuhan tidak menepati janjinya, jika Tuhan tidak mengambil alih semuanya, maka katakan, tolong Tuhan kembalikan ayah dan ibuku. Ya. Begitu juga jika hari-harimu di atas kursi roda, waktu-waktumu di tempat tidur hanya kamu jalani sendiri tanpa kehadiran Tuhan, maka katakan, Tuhan, tolong kembalikan kaki Selin agar Selin tidak perlu sendiri lagi, tidak perlu sepi lagi, tidak perlu duduk di kursi roda lagi, dan tidak perlu menyusahkan Tuhan lagi. Itu adalah akhir pembicaraan mereka. Ya. Kemudian satu waktu mereka ketemu, jumpa, ya, setelah 13 tahun, gitu ya, dalam sebuah stasiun TV. Disampaikan, ya, Selin, kamu tidak berubah, kamu masih tetap dengan kegembiraanmu, senyum dan tawamu yang khas. Tahu apa jawab Selin? Masih di kursi roda juga loh. Iya. Bang, bagaimana kita mau menjadi kekuatan untuk orang lain? Bagaimana kita mau menjadi penghiburan buat orang lain? Bagaimana kita mau menjadi semangat buat mereka kalau kita tidak tersenyum dan ceria? Karena senyuman dan keceriaan lebih dari banyak kata-kata dan lebih baik dari banyak penjelasan. Masih dilanjutkan oleh Selin untuk menjawab itu. Kita harus buat hidup jadi lebih hidup, kata Selin, seorang yang tidak memiliki kaki. Apa hubungannya denganku, gitu ya?
eh, adalah saat itu aku lagi cari kerja, nggak ketemu kerjanya. Iseng-iseng aku baca buku, dapat buku ini tadi kan, aku dapat ini dengan kalimat itu. Yang aku bilang adalah begini, Tuhan, Kau boleh belum kasih aku kesempatan untuk bekerja atau menikmati masa-masa pengangguran ini, tapi tolong temani aku, hibur aku. Itu yang aku sampaikan setelah membaca buku ini. Aku tidak menjadi seorang promotor di sini ya teman-teman. Sekalipun aku nggak pernah ketemu sama abang penulis ini, tapi aku sangat merekomendasikan kalian untuk menyali buku ini. Setelahnya kalian akan memiliki hidup yang berubah. Aku percaya itu. Kalian memiliki buku ini, ada sesuatu yang berubah. Berpikir tentang hidup. Ya. Sekali lagi aku bukan promotor dan juga bukan pengulik buku ahli, karena aku juga sedang belajar untuk membaca dan mencintai buku. Itu. Dan di akhir, biar si cerita kita ini klimaks ya teman-teman, ini dia sebagian daripada judul si Selin. Ketika Tuhan pernah menempatkan anak-anaknya ke dalam tungku pembakaran, Ia juga akan masuk ke dalam bersama mereka. Yang dimaksudkan Ia di sana adalah Tuhan, yang juga masuk ke dalam tungku pembakaran tersebut. Percayain kalau kalian punya buku ini luar biasa, hidup kalian akan berubah. Terima kasih untuk perhatian dan atensi kalian. Salam sukses, salam semangat, jalan hidup. Dadah.